Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Faridatus Sa'diyah, NIM A 210 190 106 dari kelas F. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UAS yang telah diberikan kepada saya melalui tutorial yang akan saya lakukan. Nah, di mana soal UAS itu dalam bentuk Microsoft Word. Nah, soal UASnya itu seperti ini, di mana Pak Bambang itu melakukan penelitian untuk ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan price earning ratio dan return on investment terhadap harga saham. Dengan ini Pak Bambang itu menganalisis dengan bantuan program SPSS, di mana variabel dependen Y-nya itu adalah harga saham dan variabel independen X1 itu adalah PER dan variabel independen X2 itu adalah ROI. Nah, di sini saya akan melakukan uji regresi linier ganda dengan SPSS dan menentukan serta menjelaskan mengenai uji F, uji T, dan membuat rumus persamaan. Dalam tabel ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya sudah mengupload ke dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini. Jika sudah diupload dalam bentuk Excel, kita upload kembali ke dalam SPSS untuk menghitung analisis regresi ganda. Nah, ini saya sudah upload ke dalam SPSS. Nah, jika sudah diupload ke dalam SPSS, langsung klik Analyze, kemudian Regression, dan kemudian Linear. Nah, di sini kita akan memasukkan dependent dan independent, di mana dependent itu adalah Y atau harga saham, yaitu dalam ini adalah variabel kedua. Untuk independen itu adalah X1 PER dan X2 yaitu ROI. Di mana di sini adalah variabel 3 dan variabel 4. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini kan sudah muncul hasil outputnya. Jika sudah muncul hasil outputnya, kita akan copy paste dan kita masukkan ke dalam Microsoft Word, dijadikan sebagai luaran. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang output SPSS di dalam PPT. Untuk efisiensi determinasi itu kita sudah diterangkan dari pertemuan kemarin, yaitu untuk tujuannya itu untuk mengukur seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen itu untuk menjelaskan variabel dependen. Nah, berikut ini ada tabel dari hasil output SPSS, di mana nilai adjust R-square itu menunjukkan nilai 0,742, berarti model yang diuji memiliki kontribusi sebesar 74,2%, dan sisanya itu akan dijelaskan dari variabel-variabel yang berada di bawah ini, yaitu yang pertama ada variabel statistik F atau uji F. Nah, apa sih uji F itu? Nah, uji F itu bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen itu berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Y atau tidak. Nah, berikut ada tabel dari hasil output SPSS. Nah, di mana nilai signifikansinya itu 0,000, jauh di bawah 0,05. Hal itu berarti seluruh variabel independen atau X itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Selain dari nilai signifikansi, kita juga mengetahui nilai F hitungnya, yaitu sebesar 25,465. Ini nilai itu akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Sebelum kita membandingkan dengan nilai F tabel, kita akan menentukan DF1 dan DF2 dengan rumus berikut ini, di mana DF1 atau degree of freedom 1 itu sama dengan K-1, di mana K itu adalah jumlah variabel. Itu jumlah variabelnya ada 3, kurangi 1 sama dengan 2. Dan yang kedua ada DF2, yaitu degree of freedom 2. Itu rumusnya N min K. N itu jumlah
responden, di mana jumlah responden itu sebesar 18, K-nya adalah 3, berarti 15. Selanjutnya kita akan melihat tabel F, yaitu untuk menentukan nilai F tabelnya. Ini kan DF2-nya 15 dan DF1-nya 2. Kita akan melihat F tabelnya. Nah, di sini untuk DF-nya tadi kan ada 15 dan DF1-nya ada 2. Nah, untuk DF1-nya kan ada 2, itu tarik ke bawah sampai dengan 15, yaitu sebesar 3,682. Jika sudah mengetahui, kita akan memasukkan ke sini nilai F tabelnya, yaitu sebesar 3,682 untuk membandingkan dengan nilai F itu. Sebelumnya, jika mau membandingkan ada rumusnya, di mana jika F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, berarti HO diterima. Dan jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, HO ditolak. Untuk menghitungnya, caranya adalah nilai F hitung itu sebesar 25,465 dan nilai F tabelnya sebesar 3,68, di mana F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yang berarti HO ditolak. Untuk kesimpulannya, di mana kombinasi kedua variabel itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, atau ada pengaruh antara PER atau X1 dan ROI terhadap harga saham Y. Intinya tuh ada pengaruh lah antara X1 dan X2 terhadap Y gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang uji T, di mana tujuan untuk mengetahui uji T adalah untuk mengetahui seberapa besar itu masing-masing variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, berikut ini ada tabelnya. Hasil uji ini tuh terlihat dari nilai signifikansinya masing-masing variabel. Untuk variabel PER atau Price Earning Ratio, yaitu sebesar 0,227, di mana itu lebih besar daripada nilai signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05. Berarti 0,227 itu lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PER itu tidak berpengaruh terhadap hasil saham gitu. Nah, kita akan menghitung nilai T hitungnya, di mana T hitung itu ada dua macam, yaitu X1 dan X2. Yang pertama ada X1 sebesar min 1,259 dan X2 sebesar 5964. Nah, nilai keduanya itu akan dibandingkan dengan nilai tabel. Namun kita akan menentukan nilai DF-nya terlebih dahulu dengan rumus DF sama dengan N-2, di mana DF adalah degree of freedom sama dengan N, jumlah respondennya. Itu ada 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Jika kita sudah mengetahui DF-nya sama dengan 16, kemudian kita lihat tabel T-nya. Nah, ini. Tadi kan nilai signifikansinya 0,05 kan, terus DF-nya ada 16. Nah, kita tarik dari 0,05 ini sampai ke angka 18, yaitu sebesar 1,74588. Yang ini 1,4588 itu nilai tabel T atau nilai T tabelnya. Nah, kita akan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Sebelum kita membandingkan, ada rumusnya. Jika T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, HO diterima. Dan jika T hitung itu lebih besar daripada T tabel, HO ditolak. Di mana di sini T hitungnya adalah min 1,259 dan T tabelnya adalah 174588, yang berarti T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Dan hasil akhirnya HO diterima dan H1 ditolak. Untuk T hitung X2-nya itu sebesar 5,964 dan T tabelnya 174588. Dari angka berikut ini dapat disimpulkan bahwa T hitung itu nilainya lebih kecil daripada T tabel, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk kesimpulannya,
berarti tidak ada pengaruh antara X1 atau PER dan X2 atau ROI terhadap Y atau terhadap harga saham gitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas di atas ini, SIG ini, signifikansi 0,227 itu lebih besar daripada 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh begitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rumus persamaan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standar koefisien beta. Untuk variabel price earning ratio PER adalah 0,214, sedangkan variabel return on investment ROI adalah 1,012 dengan nilai konstanta sebesar 4662,491. Nah, ini diperoleh dari tabel yang tadi. Ini PER-nya ini dan ROI-nya ini. Untuk nilai konstantanya yaitu ini 4662,491. Untuk kita akan menghitung rumusnya, di mana Y sama dengan A plus B kali X1 plus B kali X2. Y itu adalah variabel independen atau hasil saham lah. Nah, untuk A-nya ini adalah konstanta. Untuk B-nya ini adalah PER-nya atau apa ya? PER-nya, nilai yang tadi. Terus untuk yang B-nya itu ROI-nya. Terus kan ini sudah ada kan? Terus jika nilai PER X1 itu sama dengan 8 dan ROI X2 itu sama dengan 7, maka kinerjanya akan didapat adalah Y sama dengan 4662491. Ini dikurangi 0,214 dikali 8 ini X1-nya dan ini ditambah 1,012 dikali X2-nya yaitu 7. Setelah hasil penjumlahan dan hasil akhirnya adalah ini. Jadi hasil sahamnya itu adalah 4.667,863. Itu dapat kita tahu besarnya pengaruh itu dilihat dari standar koefisien. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.